Jadi selamat pagi teman-teman di sini. Kami di sini dari kelompok 3 akan mewawancarai Pak Ninja sebagai sumber wawancara kami tentang pertanyaan kami terkait masalah sosial yaitu kenakalan remaja. Di mana kami kelompok 3 sini akan berganti-gantian menanyakan pertanyaan terkait dengan masalah-masalah kenakalan remaja dan apa yang bisa ditanggulangi dari masalah-masalah tersebut. Di mana saya akan memulai sesi wawancara ini dengan menanyakan pertanyaan pertama, yaitu yang pertama, apa penyebab utama remaja melakukan tindakan kesulitan di lingkungan sekolah ini? Penyebab penyebab kenapa terjadi pencurian ini pertama faktor lingkungan. Kadang anak-anak ini terikut-ikut sama zaman yang sekarang ini ya. Banyak juga anak-anak ini melihat mungkin temannya atau tetangganya yang bermain judi online. Jadi kan kalau anak-anak sendiri kan mana ada uangnya? Ya, mana ada uangnya kalau nggak dari orang tuanya kan gitu. Nah, jadi apa? Bagaimana cara anak ini mencari uang? Nah, gitu. Ya mencari uang ini dari mencuri gitu. Nah, itu salah satu penyebabnya. Dan yang kedua ya hidup hedon. Ya sebenarnya gini, dia mau bergaya tapi tak ada uangnya. Nah, dia minta sama orang tuanya tidak ngasih, bisa aja. Jadi dia melakukan aksi pencurian supaya bisa hidup stylish, ya bergaya. Yang ketiga itu ada penyakit. Maksudnya penyakit itu gini, dia sebenarnya punya barang itu, tapi memang itulah Allah bisa karena biasa katanya kan, udah keseringan mengambil barang itu, jadi terbawa-bawa sampai besar gitu. Nah, sebenarnya kayak kau ada pulpenmu sebenarnya, tapi ada niatmu sendiri, memang penyakit dari dirimu lah itu. Jadi kau ambil lagi pulpen kawanmu, kau koleksi. Sebenarnya pulpenmu udah ada. Itulah penyakit. Klepto namanya. Itu dia. Itulah mungkin beberapa penyebab di mana bisa terjadi aksi-aksi pencurian. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, yang itu ada bagaimana sih dampak pencurian dari siswa ini terhadap korban sama suasana belajar di sekolah? Kalau dampaknya udah pasti was-was ya, semua jadi was-was. Kita mau belajar dekat sama si pelaku itu pun kita takut kehilangan, ya kan? Pasti kita takut. Nanti sikit-sikit nanti udah hilang barang kita. Itu sih sebenarnya lebih ke arah takut, cemas, was-was itu tadi. Pertanyaan ketiga, Pak. Apa faktor psikologis yang mempengaruhi remaja itu untuk melakukan pencurian? Faktor psikologis yang mempengaruhi remaja itu untuk melakukan pencurian. Apa yang mendorong? Gimana saya bilang kalau bicara psikologis nih? Kalau menurut saya ya, kalau dari faktor psikologisnya memang pola pikir dari anak itu sendiri ya. Maksudnya gini, sebenarnya kalau dia pengen sesuatu kan tinggal bisa bilang sama orang tuanya, saya mau ini pak. Terkadang memang nggak semua orang tua bisa memberikan apa yang diminta anaknya. Nggak semua. Ada memang orang tua, apa kau mau nak? Dikasih. Ada yang memang sudah diajari sejak dini untuk hidup sederhana, nggak hidup hedon, nggak hidup mewah gitu, adanya gitu. Tapi alangkah baiknya sebenarnya kalau untuk anak-anak yang suka mencuri itu ya paling tidak kalau memang kepingin ya bilang orang tua pasti berusaha kalau memang masuk di akalnya ya, kalau memang masih layak untuk diberikan pasti dikasih orang tuanya itu.
Nah, lanjut Pak. Kayak mana cara sekolah menanggapi atau menangani kasus pencurian yang terjadi ini Pak? Kalau dari secara prosedur, untuk masalah penanganan ya, penanganan dulu. Biasanya kita terima keluhan, kita terima keluhan, langsung pihak guru mencari bukti-bukti, itu yang pertama. Misalnya entah dari CCTV, gitu. Makanya termasuk terbantu kita karena ada CCTV. Ya, kalau ketemu dengan pelakunya, ya pasti kita proses, kita tanyakan. Setelah dia mengakui, kita panggil orang tuanya, kita ceritakan, nah beginilah perilaku anak ibu, anak bapak di sekolah ini, kan gitu, kita kasih tahu lah ini yang dilakukannya, dia mengambil ini. Dan di buku pedoman kita itu ada memang peraturannya, kalau mencuri itu poinnya 300, biasanya dikeluarkan dan dikembalikan kepada orang tua itu kan. Tapi memang peraturan itu juga harus fleksibel. Kenapa saya bilang itu? Misalnya contohnya si Orvin kan gitu, selama ini misalnya nggak ada kasus apa-apa gitu, nggak pernah buat masalah, tapi sekali buat masalah, kasus pencurian itu, kalau saya pribadi masih bisa diampuni kalau memang dia jujur. Kalau dia jujur masih bisa kita ampuni. Ini nanti udah kita tanya-tanya, udah kita interogasi nggak mau jujur pula ya kan, nah, itu yang susah. Sebenarnya lebih baik jujur. Nah, jadi masalah itu peraturan itu masih bisa kita lembutkan sedikit, nah gitu, kita kasih keringanan ya kan. Jadi beberapa memang pernah saya temukan gitu, pelaku-pelakunya itu yang nggak dikeluarkan, biasanya hanya diberikan surat peringatan yang terakhir, pertama dan terakhir. Itu pertama. Yang kelima Pak, hukuman yang akan diberikan untuk siswa yang melakukan tindak pencurian di sekolah Pak? Ya, itu yang saya bilang tadi, dapat surat peringatan ataupun bisa dikeluarkan. Nah, kalau berulang-ulang dia bisa sampai dikeluarkan gitu. Pertanyaan Pak, bagaimana lingkungan pertemanan dan pengaruh negatif dari teman sebaya memicu tindakan pencurian di kalangan remaja? Gimana? Bagaimana lingkungan pertemanan dan pengaruh negatif dari teman sebaya memicu tindakan pencurian di kalangan remaja? Pengaruhnya besar. Kayak yang pertama saya bilang tadi, Pak, salah satu faktor terjadinya aksi pencurian itu faktor lingkungan, faktor teman sebaya. Tengok gini, temannya bermain slot gitu kan, udahlah ikutlah aku main slot, main judi. Dari mana uangnya, kan nggak ada, ya mencuri juga gitu. Baru gaya-gaya hidup hedon itu tadi, melihat teman-temannya, mantap kali gaya si kawan ini, ngikut-ngikut tapi tak ada uangnya gitu. Berpengaruh sekali terhadap teman sebaya. Kan di sekolah kita nih Pak, itu kan disediakan salah satu bimbingan konseling. Kira-kira bagaimana pendekatan bimbingan konseling untuk dapat bantu mencegah tindakan pencurian di kalangan siswa? Kayak cara biar tindakan yang diberikan oleh konseling kepada pelaku itu agar tidak melakukan tindakan pencurian itu, pendekatannya. Biasanya kami lebih memberikan layanan konseling individual, konseling individual langsung face to face ke siswa tersebut. Dan selanjutnya biasanya kami memberikan bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu maksudnya gini, di dalam satu kelas kita kasih pemberitahuan bagaimana tindakan-tindakan pencurian itu, ya, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang pernah mencuri, bagaimana kita menjauhi tindakan-tindakan seperti itu. Biasanya itu yang kami buat.
Jadi ada nggak sih Pak langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan oleh sekolah untuk mengurangi angka pencurian di sekolah tadi? Ya, langkah-langkahnya aja. Jam kelima selesai, jam keenam dimulai. Ulang lagi. Iya, ulang aja. Ulang lagi. Bentar, bentar. The fifth period panjang. is on. Kok belum? The sixth period Jadi starts. istirahat. Oh. Ini masuknya lagi. Udah. Jadi kira-kira nih Pak, ada nggak langkah-langkah pencegahan yang diterapkan oleh sekolah untuk mengurangi angka pencurian yang terjadi di kalangan siswa saat ini? Tindakan sekolah. Langkah-langkahnya. Iya, langkah-langkahnya kan, yaitu biasanya pemberian sanksi kepada pelaku pencurian itu termasuk membantu untuk mengurangi angka pencurian di sekolah. Kenapa saya bilang seperti itu? Pasti para pelaku yang lain kan melihat kawan saya sudah dikeluarkan dari sekolah ini, berarti sekolah tidak main-main terhadap aksi pencurian seperti ini. Yang kedua itu mungkin akan ada dibuat seminar pada siswa-siswa tentang kasus-kasus pencurian. Itu yang mungkin bisa dibuat oleh sekolah. Selanjutnya Pak, kita kan udah sering kan Pak mendengar kasus pencurian di sekolah kita ini kan Pak. Jadi apa udah pernah Pak sekolah melakukan penyelidikan Pak, khususnya BK nih ya Pak. Dan jika sudah pernah, udah sampai mana perkembangan penyelidikannya Pak dalam kasus pencurian di sekolah kita ini Pak? Banyak yang kami temukan kasus-kasus pencurian. Mulai dari handphone yang hilang, dompet hilang, banyaklah pokoknya. Bermacam juga variasi, ya. Ada yang memang diberikan surat peringatan maksudnya yang sudah ditandatangani kepala sekolah. Kalau sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, biasanya itu memang kasus pencurian ini sudah fatal sekali, sudah fatal. Ada yang sudah diskors maksudnya gini, dulu ada kelas 12 ketahuan karena tidak memungkinkan untuk dikeluarkan, jadi diskors, tidak masuk ke sekolah selama beberapa bulan sampai habis. Kegiatan sekolah juga tidak diikut sertakan. Itulah mungkin beberapa contoh yang bisa saya sampaikan. Jadi Pak, kira-kira apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa lain untuk membantu menghentikan tindakan pencurian di sekolah tanpa harus merasa takut atau terintimidasi Pak? Gini, seharusnya ada kerjasama antara siswa dengan guru. Siswa nggak usah takut terhadap para pelaku pencurian. Semisalnya kalian mengetahui tentang kegiatan, tentang tindakan-tindakan pencurian, tindakan-tindakan penangkalan remaja, lapor aja sama guru. Melapor ke guru itu merupakan merupakan salah satu tindakan yang terpuji sebenarnya. Bukan berarti kalian cepu, enggak. Kalian ini sebagai penyelamat teman kalian sendiri. Kalau kalian melaporkan itu berarti kalian menyelamatkan teman kalian sendiri. Kalau kalian membiarkan berarti ya memang pertemanan kalian sebatas say hello aja kan, gitu aja. Nggak murni memang betul-betul pertemanan. Kalau betul-betul berteman pasti saling mengingatkan, kan begitu, bukan saling membiarkan. Oke? Selanjutnya Pak, nantinya kedepannya bagaimana jika ada siswa yang ketahuan mencuri namun siswa ini menolak mengakui perbuatannya? Nah itu bagaimana tindakan yang dilakukan BK? Berat memang kalau kasus pencurian ini, sangat berat. Kita nggak bisa sembarangan memvonis. Nggak sembarangan kita guru-guru ini bisa memvonis.
kau mencuri, enggak bisa. Nah, kita harus mencari bukti dulu, kita harus mencari informasi lebih dalam lagi seperti apa para pelakunya. Nah, jadi kami pun guru sendiri takut juga, takut nanti salah tuduh kan. Ternyata betul-betul nggak ada yang dicurinya, kami pula yang diginikan, diginikan, nah, di penjara kan gitu, pencemaran nama baik katanya pula. Nah, jadi serba salah kan. Nah, jadi harapan saya sebenarnya tidak ada lah kasus-kasus pencurian. Itu harapan saya. Kenakalan remaja ya paling tidak diminimalisir lah. Yang terakhir Pak, bagaimana sekolah dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mencegah pencurian antara kalangan siswa? Kalau menciptakan, itulah yang saya bilang tadi, perlu kerjasama antara guru dengan siswa. Dan yang kedua, nanti mungkin di tahun ajaran baru akan ada dipasang CCTV di tiap kelas. Dan yang ketiga, untuk di tahun ajaran baru mungkin akan diseleksi lebih ketat lagi siswa-siswa yang akan masuk di sekolah ini. Itulah mungkin. Jadi sekian adalah wawancara kami dengan narasumber kami Pak Dija. Jadi seperti kesimpulannya sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami tanyakan tentang masalah kenakalan remaja tersebut. Semoga wawancara kami ini bisa memberikan informasi lebih dan juga saran untuk kedepannya bagaimana kita menghadapi situasi ini di masa depan. Jadi sekian adalah wawancara kami. Sekian dan terima kasih.